Gukes Domeraju berhasil mengalahkan Fabiano Caruana pada babak Armageddon game keempat Norwegians 2025. Permainan dimulai dengan kuda F3, pembukaan reti. Setelah kuda F6, Gukes mendorong B3. Pembukaan ini kemudian bertransposisi menjadi Nimzo Larsen. Caruana mendorong D5, lalu Gajah Fianchetto, C5, E3, lalu G6 mempersiapkan Gajah Fianchetto. Setelah itu, C4. Pertukaran pion terjadi, pion makan pion, membuka lajur B. Caruana selanjutnya memainkan Gajah Fianchetto dan bersiap rokade. Gukes mengeluarkan Gajah E2. Setelah Caruana rokade, Gukes juga rokade. Lalu kuda C6. Di posisi ini, Gukes mendorong D3, kemudian benteng B8. Selanjutnya, Gukes menyembangkan kuda ke petak C3, lalu A6. Dengan langkah ini, Caruana bersiap untuk mendorong pion B5. Oleh karena itu, Gukes langsung menghadang dengan pion A4. Caruana mendorong pion B cukup sampai ke petak B6 dan menteri D2, mengosongkan lajur D untuk benteng. Setelah itu, Gajah F5, benteng FD1, lalu menteri D7 dan kuda D5, tantangan pertukaran kuda dan mengancam gajah. Di posisi ini, Caruana menghindari pertukaran Gajah Fianchetto. Oleh karena itu, gajah mundur. Kuda kemudian makan kuda dan Caruana mempertahankan Gajah Fianchetto-nya dengan cara pion makan kuda. Gajah Fianchetto adalah gajah yang sangat penting untuk menjaga pertahanan. Oleh karena itu, Fabiano Caruana tidak ingin menukarnya begitu saja. Di posisi ini, Gukes kemudian memainkan Gajah C3, bersiap untuk menempatkan menteri di petak B2. Lalu, Caruana mendorong A5. Menteri B2 menekan pion. Olehnya itu, menteri jaga pion. Di posisi ini, langkah terbaik untuk putih menurut engine adalah mendorong pion ke petak D4. Akan tetapi, Gukes menarik mundur kuda ke petak D2. Langkah ini mengurangi keunggulannya. Namun demikian, ternyata Fabiano Caruana juga membuat kesalahan. Dia menempatkan kuda di petak E5, sehingga pion akhirnya bisa menyerangnya. Pion makan pion, pion makan pion, kuda harus mundur, dan Gukes memiliki 2 pion pada petak center yang sangat kuat. Setelah itu, benteng E1 shadowing pada menteri, lalu H5 dan D5. Gajah harus pindah, kemudian gajah diadu, menteri juga terancam. Fabiano Caruana terpaksa memindahkan menteri ke petak D6. Setelah gajah makan gajah, pion makan gajah, maka Caruana memiliki struktur pion yang sangat jelek. Dari posisi ini, Gukes menyerang pion-pion lemah hitam. Menteri C2. Menteri berupaya jaga pion, tetapi benteng datang bersiap untuk bantu menteri. Namun demikian, kuda menghalangi sehingga gajah langsung makan kuda. Pion makan gajah, kemudian benteng akhirnya bisa menyerang menteri. Di posisi ini, Caruana menempatkan menteri di petak D4, membiarkan benteng makan pion. Akan tetapi, Gukes tidak terburu-buru. Terlebih dahulu, dia menempatkan benteng di petak D1, membuat sebuah langkah jebakan. Apabila Caruana menyelamatkan pionnya, misalnya dengan mendorong F4, maka kuda B3, menteri hitam tidak selamat. Oleh karena itu, Caruana mendorong E4, barulah benteng makan pion. Pion yang lain terancam. Kemudian benteng F ke petak E8, lalu kuda mundur F1. Menteri terpaksa mundur. Setelah itu, kuda E3. Di game ini, Gukes betul-betul bermain perlahan-lahan. Dia tidak terburu-buru untuk makan pion. Selanjutnya, Caruana menempatkan menteri di petak D6, lalu benteng makan pion. Setelah itu, menteri ancam benteng, tetapi
mentri menjaga. Benteng B kemudian ke petak C8, lalu D6, ancaman forking pada benteng di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, benteng D8. Oleh karena pionnya terancam, maka Gukes mendorong D7, kembali mengancam benteng, dan langkah ini mengandung jebakan. Apabila Caruana menempatkan bentengnya di petak E7 untuk menyerang pion, maka Gukes akan menyerang benteng. Dan jika benteng nekat makan pion, maka ada balasan kuda E7, skakster. Benteng harus makan kuda, setelah itu benteng makan benteng. Putih punya 2 benteng dan menang secara kualitas. Oleh karena itu, Caruana memainkan benteng E6, lalu benteng H ke petak D5. Setelah itu, gajah coba untuk memberikan tekanan pada Raja Putih. Tetapi H4. Setelah F5, C5. Dan F4, kuda terancam. Di posisi ini, Gukes memilih untuk menyerang mentri dengan pion. Setelah mentri mundur F7, kuda mengancam gajah. Pion putih adalah pion beracun karena ada ancaman skakster. Oleh karena itu, gajah langsung mundur menyelamatkan diri. Kemudian, pion makan pion, gajah makan pion, lalu benteng D6 menantang pertukaran. Di posisi ini, Caruana mencoba untuk menggeser rajanya ke petak F8. Setelah itu, mentri B2. Kemudian, gajah mundur mengancam benteng. Gukes menukar benteng, mentri makan benteng, lalu mentri H8, skak, raja E7, mentri kembali skak, mentri mundur ke petak F7. Gukes tidak gegabah dan tidak terburu-buru untuk menukar mentri. Di posisi ini, mentri G5, skak, memaksa raja mundur ke petak F8. Kemudian, kuda serang mentri. Fabiano Caruana tidak makan kuda karena bentengnya akan dimakan. Oleh karena itu, mentri B3 mengancam balik benteng putih. Di posisi ini, Gukes memainkan taktik interference, benteng D6. Sebuah langkah yang sangat menarik. Posisi ini adalah skakmat dalam 6 langkah. Apabila gajah makan benteng, maka mentri makan benteng, skak. Setelah raja G7, mentri G5, raja H7, mentri G6. Kalaupun raja ke petak H8, maka pion promosi. Gajah bisa menutup, tetapi mentri makan gajah. Setelah mentri menutup, mentri makan mentri. Skakmat pun terjadi. Oleh karena itu, Fabiano Caruana tidak makan benteng. Dia coba untuk menyerang balik dengan E3. Namun, Gukes memainkan langkah pamungkas, benteng F6. Langkah ini membuat Fabiano Caruana langsung menyerah. Tempat pelarian bagi raja yang aman hanyalah petak E7. Namun setelah itu, mentri G7, skak, mentri menutup, dan mentri makan mentri, skakmat.